Yes, I want tonight. You're more than enough for me. Kami bersuka cita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami buka hati pikiran kami hanya kepada Engkau, Tuhan. Semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa gelap yang berusaha mengganggu konsentrasi kami usir, kami tolak di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, memerintah dan menguasai hati, pikiran, dan perasaan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang doa Bapa kami, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan sebagaimana mungkin kita sudah tahu, bahwa Tuhan Yesus 2 kali dia mengajarkan doa Bapa kami. Sekali waktu ada di khotbah di bukit, di situ dia mengajarkan doa Bapa kami. Dan sekali lagi dia mengajarkan ketika salah seorang muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus atau minta supaya Tuhan Yesus mengajarkan berdoa. Pertanyaannya, apa sih alasannya kok murid-muridnya tiba-tiba minta diajarin berdoa? Bukankah orang Yahudi itu sudah biasa berdoa? Kalau kita baca, mereka mungkin lebih mirip orang Yahudi itu dengan orang Muslim yang sehari itu beberapa kali mereka datang ke bait suci dan berdoa di sana. Kenapa mereka minta diajarin berdoa? Kita akan baca ayatnya di dalam Lukas pasal yang ke-11, ayat yang pertama. Lukas pasal yang ke-11, ayat yang pertama saya bacakan buat saudara. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Jadi dia tidak di bukit, dia di satu tempat. Ketika dia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi ada beberapa hal yang men-trigger murid-murid untuk bertanya, untuk minta diajarin. Pertama, mereka sering sekali melihat Yesus berdoa. Tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus sering sekali berdoa. Seperti minggu lalu saya sampaikan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana kepada Bapaknya. Dia seringkali berdoa semalam-malaman. Dia suka berdoa dan berpuasa dan sebagainya. Jadi murid-murid lihat kehidupan doa Yesus. Tapi yang kedua, mereka minta diajarin doa karena mereka melihat bahwa Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya berdoa. Dan yang ketiga, mungkin mereka merasa iri karena melihat kenapa murid-murid Yohanes Pembaptis berdoa tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat, berdoa seperti yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga mereka minta Yesus untuk mengajar mereka berdoa. Kenapa murid-murid baru sekarang minta? Kenapa tidak dari dulu minta? Seperti saya bilang, mereka sudah biasa berdoa. Tapi kenapa sekarang baru minta diajarin doa? Karena mungkin mereka tidak tahu bahwa doa itu juga perlu belajar. Ya, mereka pikir doa itu ya semaunya, seperti biasanya lah. Tapi kita hari ini juga belajar bahwa doa itu juga harus belajar. Makanya Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya berdoa. Sehingga murid-murid mungkin merasa iri dan minta diajarkan. Dan mereka, murid-murid, yakin bahwa Yesus sanggup mengajar mereka karena Yesus punya kehidupan doa yang spesial. Dan bukan hanya itu, kalau kita lihat, murid-murid kepingin belajar dari Yesus karena dia melihat Yesus
Doanya sangat berkuasa. Tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya sekedar upacara seremonial. Hanya sekedar doa yang itu-itu saja. Yesus punya kehidupan doa yang berbeda. Dan doanya itu sangat berkuasa. Ya, sampai sini saudara bisa tangkap? Kenapa kenapa murid-murid minta diajarin doa? Bisa tangkap? Ya, jadi mereka minta diajar supaya berdoa, dan Yesus meresponi mereka dengan mengajarkan doa Bapa kami kepada mereka. Pertanyaannya, pernahkah saudara baca satu kali saja di Alkitab bahwa murid-murid berdoa dengan doa Bapa kami? Pernahkah dicatat di Alkitab murid-murid berdoa dengan doa Bapa? Yang kedua, pernahkah dicatat murid-murid, 12 murid, satu kali saja mengajarkan doa Bapa kami kepada para petobat-petobat baru, orang-orang yang baru percaya? Pernahkah mereka mengajarkan doa Bapa kami kepada mereka semua? Tidak ada juga. Nah, kalau tidak ada, kenapa? Kalau tidak ada, kenapa kita harus berdoa dengan doa Bapa kami? Ngapain mereka minta diajarin doa sama Tuhan Yesus kalau mereka sendiri tidak pernah pakai? Dan kenapa kita harus berdoa dengan doa Bapa kami? Kalau murid-murid juga tidak pernah mengajarkan kepada orang-orang percaya yang baru percaya. Pernah bertanya? Pernah berpikir? Doa Bapa kami adalah doa yang Yesus ajarkan untuk murid-muridnya. Jadi doa Bapa kami itu bukan doa yang Yesus naikkan. Makanya kita tidak akan pernah melihat Yesus berdoa pakai doa Bapa kami. Tidak pernah. Karena itu untuk murid-muridnya. Bukan doanya Yesus. Makanya Alkitab tidak pernah mencatat Yesus berdoa pakai doa Bapa kami. Doa itu untuk murid-muridnya. Dan yang kedua, saya mau kasih tahu. Apa yang Yesus ajarkan, doa yang Yesus ajarkan, apapun yang Yesus ajarkan, walaupun tidak dicatat di Alkitab, tidak ditulis hitam di atas putih, bukan berarti tidak dilakukan oleh murid-muridnya. Bukan berarti murid-muridnya tidak berdoa pakai doa Bapa kami. Bukan berarti murid-murid tidak mengajarkannya. Kok Bapak yakin benar? Karena tidak ada satupun gereja yang tidak mempergunakan doa Bapa kami. Dari mana gereja mengajarkan doa Bapa kami? Kalau murid-murid tidak pernah mengajarkannya kepada orang-orang baru. Dan ngapain juga gereja mempergunakannya kalau murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah pakai? Itulah sebabnya kita yakin dan kita percaya sampai detik ini semua gereja pakai doa Bapa kami. Dalam frekuensi dan penekanan yang berbeda-beda. Ada yang setiap hari, ada yang seminggu sekali dalam ibadah, ada yang hanya sebulan sekali, ada yang hanya di dalam doa-doa pribadi, tetapi semua pakai doa Bapa kami. Ya, jadi saudara harus walaupun tidak tertulis, ada, dipakai. Sama seperti perjamuan kudus. Cuma ditulis 1-2 kali. Tapi semua gereja pakai. Sampai detik ini. Gak ada bedanya kan? Sama ya. Jadi doa Bapa kami tetap dipakai. Cuma doa Bapa kami tidak pernah ditulis, dicatat untuk dihafalkan seperti mantra. Ingat baik-baik. Kita harus hafal doa Bapa kami dong, orang Kristen. Tapi tujuannya bukan dijadikan hafalan seperti mantra. Ketika kita berdoa itu contoh yang Tuhan berikan dan kalau kita naikkan kita perlu naikkan dengan penuh pengertian.
itulah sebabnya hari ini kita belajar kenapa kita harus berdoa pakai doa Bapa kami. Ya. Dan ini yang keempat yang penting. Yesus mengajarkan murid-muridnya bukan hanya doa Bapa kami. Bukan. Dia mengajarkan banyak hal yang lain tentang doa. Dan kita nanti akan lihat ayat-ayatnya. Jadi Yesus mengajarkan banyak hal tentang doa. Jadi doa Bapa kami bukan satu-satunya doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Berikut saya akan bacakan beberapa contoh pelajaran tentang doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Selain doa Bapa kami. Yang pertama, kita akan baca Yohanes 14 ayat yang ke-13. Yohanes 14 ayat 13. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Pertanyaannya, apakah doa Bapa kami ada di dalamnya doa yang minta dalam nama Yesus? Tidak ada. Ya. Jadi ini cara berdoa yang lain yang diajarkan Yesus. Makanya kalau kita berdoa selalu diakhiri dalam nama Yesus. Ada kuasa. Kalau kita minta dalam nama Yesus, baru Bapak mendengar. Ya. Yang kedua, Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada di doa Bapa kami, kita diajar untuk berdoa untuk musuh kita, untuk orang-orang yang menganiaya kita. Tidak ada juga. Jadi ini pelajaran yang lain daripada doa Bapa kami. Cara berdoa harus mendoakan musuh kita, orang yang menganiaya kita doakan. Ya. Yang ketiga, Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yesus mengajar kalau kita mau berdoa, jangan seperti orang Farisi, berdiri di tikungan-tikungan jalan, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berdoa dengan suara yang keras supaya dilihat orang. Tetapi Tuhan bilang, masuk ke dalam kamar. Berdoa sendiri di dalam kamar. Ya. Matius 6 ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi jangan bertele-tele. Doa Bapa kami tidak bertele-tele, singkat dan tapi orang tidak puas. Ya, banyak orang tidak puas kalau doanya pendek. Jadi doa Bapa kami diulang seperti mantra. Dan itu tidak perlu, kata Yesus. Kita baca dalam bahasa Inggris, saya mau baca dalam terjemahan yang lain. Dia bilang begini. Dalam bahasa Inggris bilang, but in praying use not repetition. Dalam doa, jangan pakai pengulangan-pengulangan yang sia-sia. Gak perlu diulang-ulang terus. Yang perlu itu berdoa hari ini, berdoa besok, berdoa minggu depan. Terus senantiasa berdoa. Bukan dalam satu doa diulang-ulang. Di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain dia bilang begini. No need to repeat empty phrases. Tidak perlu mengulang kalimat-kalimat yang sama terus-menerus. Tidak perlu. Dia tidak pelupa. Dia mengingat setiap kata-kata doa kita. Ada seorang hamba Tuhan namanya George Whitefield. Dia disebut Bapak Pendoa. Karena doanya selalu dijawab. Tapi ada satu doa yang tidak dijawab sampai dia mati. Yaitu dia berdoa untuk pamannya supaya pamannya bertobat. Tetapi sampai dia mati pamannya tidak bertobat. Tetapi ketika dia sudah mati, di dalam upacara pemakaman pamannya bertobat. Artinya Tuhan tidak pernah lupa
Doa-doa kita. Kita sudah mati, kita sudah berhenti berdoa. Doa itu tetap dijawab oleh Tuhan. Saya waktu baru pertama kali bertobat, saya masih pakai Alkitab, bukan elektronik. Alkitab, buku Alkitab. Dan saya kasih sampul kulit yang bagus. Ya. Dan saya mulai baca Alkitab ketika saya baru pertama kali. Jadi karena saya baru pertama kali, tentu banyak hal yang saya tidak mengerti. Jadi setiap kali saya baca nggak ngerti, saya catat saya beli buku kecil tipis gitu ya. Saya yang bisa dimasukin ke dalam sampul Alkitab, saya masukin ke situ, saya tulis. Baca lagi nggak ngerti, tulis. Baca lagi nggak ngerti, tulis. Lama-lama capek juga. Ya, karena semuanya nggak ngerti. Akhirnya saya nggak tulis lagi. Saya simpan di dalam, dan itu mungkin lewat beberapa tahun, saya lupa ada buku saya di situ. Satu hari, di acara midweek meeting di Malang, teman saya bilang, pinjam Alkitabnya dong. Nah, saya lempar Alkitab saya, nih saya lempar. Waktu saya lempar, buku kecil itu jatuh keluar. Waktu itu saya ingat, di situ ada banyak pertanyaan saya. Jadi saya ambil buku itu, saya buka. Semua 100% apa yang saya tanya sudah saya mengerti dan sudah dijawab. Saya yang nulis lupa, Tuhan gak pernah lupa. Itulah sebabnya kita tidak perlu mengulang-ulang doa kita. Kelima, Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tidak ada juga di dalam doa Bapa kami. Lukas 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini ada ya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Juga tidak ada di dalam doa Bapa kami. Lukas 10 ayat 2 katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tidak ada juga di dalam doa Bapa kami. Jadi ada banyak sekali hal yang Yesus ajarkan di luar doa Bapa kami. 9. Di dalam doa Bapa kami tidak ada pengucapan syukur seperti yang selalu Yesus lakukan di dalam doanya. Kalau saudara perhatikan setiap kali Yesus berdoa, waktu membangkitkan Lazarus, waktu dia memecah-mecahkan roti 5 roti 2 ikan untuk 5.000 laki-laki, dia selalu memulainya dengan pengucapan syukur. Dan itu tidak ada di dalam doa Bapa kami. Dan kalau kita lihat ini semua baru yang Yesus ajarkan sendiri kepada murid-muridnya. Belum termasuk yang ditulis oleh Paulus, yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Contohnya Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikianlah Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Artinya berdoa di dalam bahasa Roh. Tidak ada juga di dalam doa Bapa kami. Ya, jadi saya rasa cukup contoh-contoh ini untuk memberitahu kepada saudara bahwa doa Bapa kami itu doa yang harus kita lestarikan, kita pakai, karena itu contoh doa yang sangat baik, tetapi itu bukan satu-satunya doa. Itu salah satu doa yang kita pakai secara berkala. Tetapi ada banyak doa-doa lain yang perlu kita pelajari dan perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, bukan saya sama sekali tidak pernah melarang orang berdoa dalam doa Bapa kami, tetapi jangan jadikan doa Bapa kami seperti mantra. Ya,
kita pakai dengan penuh pengertian. Itu sebabnya sekarang kita akan bahas bagaimana sih berdoa untuk berdoa dengan doa Bapa kami itu, apa maksudnya, apa pengertiannya. Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9 dimulai dengan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ketika kita berdoa, Yesus mengajarkan satu poin yang sangat penting yang harus kita pakai dalam setiap doa-doa kita. Apapun doa saudara, pakai prinsip ini bahwa kita sedang berbicara kepada Bapa kita. Dia mereformasi, dia merombak semua cara berdoa yang salah. Saya bilang bukan salah, kurang tepat yang dinaikkan oleh orang-orang perjanjian lama dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita kalau datang kepada Tuhan, jangan datang seperti datang kepada hakim. Jangan kita datang seperti datang kepada pencipta. Jangan kita datang kepada pejabat besar. Itu hubungan yang sangat kaku, yang membuat orang jadi takut datang. Dan Yesus merombak semuanya itu. Dia merubah jadi hubungan yang jauh, yang kaku, itu menjadi hubungan yang sangat mesra, hubungan yang sangat baik, yaitu hubungan antara Bapa dengan anaknya. Dan kalau kita menyadari hal ini, kita tentu bersyukur sekali dengan pengajaran doa Bapa kami ini. Kenapa? Karena hubungan Bapa dengan anak itu tidak pernah ada di seluruh perjanjian lama sampai Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Semua nabi-nabi, sekalipun Musa berhadapan muka dengan Tuhan, dia tidak bisa berhadapan seperti papa dengan anaknya. Bapak dengan anaknya, papi dengan anaknya. Nggak bisa. Ini hubungan yang paling akrab yang diajarkan Yesus kepada kita. Jadi kita perlu bersyukur untuk hal ini. Ini ada sebuah cerita, nggak tahu ini betul fakta, kenyataan atau ilustrasi, tapi saya mau ceritakan. Satu kali Presiden John F. Kennedy sedang rapat kenegaraan, rapat resmi di istananya. Dia sedang rapat, tiba-tiba pintu terbuka dan anaknya lari-lari di ruangan rapat itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa yang terjadi. Kenapa? Karena semua tahu itu anaknya Presiden John F. Kennedy. Tapi kalau misalnya Anton yang masuk nari-nari di situ, saya nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Tapi karena itu anaknya, nggak ada yang berani komentar. Semua diam. Ya. Jadi kita harus tahu posisi kita. Kita berdoa. Kita ini anaknya. Kita anak Bapa di sorga. Status kita lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Alkitab bilang kita yang akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi dengan kita berkata Bapa kami yang di sorga, kita mengakui hubungan kita dengan Dia. Jadi kita perlu katakan hal ini dengan penuh kasih. Sama seperti kita ngomong sama papa kita. Pernah nggak ngomong sama papanya minta duit? Pak, minta duit. Kan nggak ada orang ngomong gitu. Pak, duit noh, mau beli handphone baru. Ya ngomongnya baik-baik kan. Ya dan nggak takut-takut. Demikian juga kita perlu datang kepada Bapa dengan hati yang penuh kasih. Karena Dia sudah mengangkat kita jadi anaknya. Dan kita bersyukur buat hal ini. Sekalipun bolak-balik kita masih salah, bolak-balik kita masih jatuh dalam dosa, tapi kita ini tetap anaknya. Tidak seorang pun Alkitab bilang bisa merebut mereka dari tanganku. Kita anaknya, dijaga seperti jaga biji matanya.
Bagi saudara yang punya anak, kalau anak saudara suka salah, apakah kalau dia datang minta sesuatu, saudara tempeleng, saudara bentak-bentak? Kan tidak. Tidak ada orang tua seperti itu. Demikian juga ketika kita datang kepada Tuhan, kita perlu datang dengan hati yang penuh sukacita, penuh hati, penuh pengharapan. Kedua, Allah Bapa kita itu tidak seperti orang tua kita. Mungkin kita punya orang tua yang ada, orang tua yang kejam ada. Tapi Allah Bapa kita, Allah yang Maha Kasih, Dia tidak punya yang jahat. Jadi walaupun kita sering gagal, ketika kita datang, Dia senang kalau kita datang. Jadi tidak perlu datang dengan takut dan gentar, tidak perlu. Ada lagunya bilang, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Jadi kita datang dengan hati bersyukur, dengan puji-pujian, dengan sukacita, bukan dengan takut dan gentar. Ya, ingat Dia adalah bapakmu, papamu, papimu. Dia mengasihi kita. Alkitab bilang dengan kasih yang kekal. Ya, Dia tidak marah kepada kita. Karena semua amarahnya sudah ditimpakan kepada Yesus. Yesus sudah menanggung semua amarah Bapa di surga. Sehingga kita bisa datang dengan penuh keberanian menghadap hadirat-Nya. Saya perlu tegaskan hal ini karena ada banyak orang yang datang, bilang, mengatakan, menceritakan bahwa Allah itu murka atas dunia ini. Dia mengirimkan tsunami untuk mematikan banyak orang. Dia kirimkan COVID-19 supaya menyatakan betapa Dia semarah. Banyak orang dapat penglihatan cawan murka Allah. Sudah penuh, hampir membludak keluar katanya. Kalau Tuhan begitu membenci dunia ini, tidak cocok sama Alkitab. Alkitab bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Dia mengasihi. 1 Yohanes 2 ayat 2 bilang, Dia sudah memperdamaikan kita dengan Bapa. Dan bukan hanya kita, tapi selisih dunia ini diperdamaikan dengan Bapa. Lalu kenapa Dia murka lagi? Kalau Dia masih murka, betapa sia-sianya kematian Yesus di atas kayu salib. Dia benci sama dosa, tapi Dia mengasihi setiap manusia tanpa kecuali. Karena setiap manusia diciptakan oleh Dia. Dan kasih karunia Tuhan, pintu pengampunan, itu terbuka lebar. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Untuk menerima kasih karunia Tuhan. Untuk menerima pengampunan Tuhan. Untuk menerima berkat Tuhan. Masih ada. Itu semua hilang. Habis waktunya. Expired ketika kita mati. Ya, jadi manfaatkan kesempatan ini untuk datang kepada Dia dengan sukacita. Ya. Jadi Allah itu hanya menjadi hakim buat orang-orang yang menolak untuk percaya kepada Yesus. Buat orang yang mengasihi Yesus, Dia adalah Bapa yang sangat baik. Ayat 10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Apa kehendak Bapa di surga? Apa kehendak Bapa di surga? Alkitab bilang di 1 Timotius 2, supaya semua orang diselamatkan. Apa yang diminta, yang diharapkan Tuhan? Tuhan bilang rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Hari depan penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau jadilah kehendak-Mu artinya bukan jadilah penyakit. Bukan jadi kemiskinan, penderitaan. Tapi supaya kita, Tuhan mengajak kita untuk berdoa supaya kehendak Bapa yang sempurna itu, kehendak Bapa itu jadi. Kita nggak perlu ragu-ragu. Nanti kalau kehendak Bapa aku nggak naik kelas gimana? Nggak mungkin. Kalau kehendak Bapa aku
rugi gimana? Enggak mungkin, kehendak Bapak bukan begitu. Kehendak Bapak bukan rancangan kecelakaan, masa depan yang penuh harapan ya. Bukan kemiskinan, karena di surga tidak ada rata tangis, tidak ada kertak gigi. Surga penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan kita bilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, jadi kehendakmu, bukan kehendakku, bukan kehendak iblis, bukan. Jadilah kehendakmu. Kalau kehendak kita hanya terbatas, tapi kalau kehendak Tuhan jauh lebih baik daripada kehendak kita. Ayat 11. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Dia apa saja yang kita butuhkan. Minta bukan memaksa, bukan mengemis. Mintanya gimana? Mintanya seperti anak minta kepada orang tuanya. Misalnya waktu saudara masih kecil, saudara pulang sekolah, lapar, pulang langsung kemana? Ke dapur. Ma, makan, lapar. Ya, ma masak apa? Lapar. Apa yang dijawab oleh orang tua kita, mama kita, ibu kita? Gak mungkin dia marah-marah. Gak mungkin dia pakai sujud dulu. Sujud dulu 5 menit. Baru aku kasih makan. Enggak mungkin ya. Gak ada orang tua seperti itu. Jadi kalau kita datang, kita minta. Mama kita akan bilang, di meja makan. Mama sudah masakin yang paling enak buat kamu. Kesukaan kamu. Mama udah beliin Kentucky buat kamu. Seperti itu. Kita datang minta seperti anak kepada orang tuanya. Kebanyakan orang saya lihat datang sama Tuhan dengan ngemis-ngemis, mohon-mohon, nangis-nangis, pukul-pukul lantai, ya. Supaya apa? Supaya Tuhan jatuh belas kasihan dan menjawab doanya. Tuhan tidak pernah berharap kita lakukan itu. Dia Bapa kita. Dia tahu semua kebutuhan kita jauh lebih banyak daripada kita. Dia mengasihi kita sampai Yesus dikorbankan untuk kita. Kita harus tahu kasihnya itu unlimited, tidak terbatas. Jadi kalau kita datang minta dengan iman. Minta karena kita percaya Dia Bapa kita yang Maha Kasih. Sama seperti anak minta uang sekolah sama bapaknya, minta sepeda motor, minta handphone sama orang tuanya. Dia minta, seperti itulah saudara minta. Bukan ngemis-ngemis, bukan nangis-nangis, bukan mohon-mohon, seakan-akan Tuhan itu sangat pelit. Apalagi dia udah janji. Apa yang dia janji? Allahku akan memenuhi segala keperluanku di dalam Kristus Yesus, di dalam segala kemuliaannya, di dalam Kristus Yesus. Filipi 4:19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dia akan kasih sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Karena dia adalah jauh lebih kaya dari konglomerat, maka kalau dia kasih, tidak dikorting. Pak, aku butuh uang sekolah. Berapa? 400, 300 saja. Enggak. Kalau anaknya minta 300, kasih 400. Ya. Kalau saudara banyak duit, ya, punya uang lebih, maksudnya tidak harus banyak, tidak harus jadi konglomerat, tidak harus kaya. Kalau saudara punya banyak uang, punya uang lebih, anak saudara minta sesuatu, Pak kepingin beli es, kira dibeliin yang mana? Yang di pinggir jalan atau di Indomaret? Tentu kita beliin yang di Indomaret karena lebih sehat, lebih mahal sedikit nggak apa-apa. Tapi supaya sehat. Padahal anaknya minta yang di pinggir jalan. Itu Bapak kita, Bapak yang penuh dengan kasih. Ya, jadi kalau minta sebagai anak. Matius 6 ayat 12-13. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yesus mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya sebelum dia menebus dosa umat manusia. Sebelum dia mati di atas kayu salib. Makanya kalimat ini keluar. Tapi kita sekarang, kita sudah mengerti bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menebus dosa kita. Dia sudah membayar lunas semua dosa kita. Dosa masa lalu, dosa hari ini, dan dosa yang akan datang semuanya sudah dibayar lunas. Tetelestai, sudah lunas dibayar. Jadi ketika kita berdoa, mengucapkan doa ini, bukan kita ubah, tidak kita ubah, tapi kita mengerti bahwa Dia sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya, Dia sudah, bukan akan, Dia sudah, semuanya sudah lunas. Ya, dan Dia bukan mengampuni sebagian dosa saudara. 50% dulu ya, PWW. 50% lagi besok ya. Kalau doa lagi, enggak. Dia sudah lunas bayar 100% semua dosa saudara. Kalau dia tidak bayar lunas 100%, sia-sia pengorbanannya di atas kayu salib. Karena kalau baru dibayar 95% dan saudara mati, saudara masuk neraka karena dosa yang 5%. Kalau dia bayar 99,9% dosa saudara, sia-sia pengorbanan di atas kayu salib. Karena kalau saudara mati waktu itu, karena dosa yang 0,1% itulah saudara masuk neraka. Dia harus bayar semua atau lebih baik tidak sama sekali. Tapi dia sudah bayar. Ya, dia sudah bayar lunas. Dia bilang sudah selesai. Semuanya sudah dibayar. Ya. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Seperti saya pernah sampaikan, ini bukan permohonan karena seakan-akan Tuhan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan ya. Seakan-akan Dia Allah yang mau bawa kita masuk dalam pencobaan. Sehingga kita perlu berdoa, jangan ya Tuhan. Tidak. Kalau saudara berpikir seperti itu, berarti saudara salah nada waktu baca. Salah intonasi waktu baca. Tidak. Dalam bahasa Inggris bilang, lead us not into temptation. Pimpin kami supaya kami tidak masuk ke dalam cobaan. Karena hanya Tuhan yang bisa tahu. Kita ini seperti jalan, nggak tahu di mana ada ranjau. Jadi kita minta Tuhan, pimpin aku supaya tidak masuk ke ranjau ini. Pimpin, aku nggak tahu. Jadi doa ini dinaikkan supaya kita lolos. Iblis itu gelarnya si pencoba. Jadi dia suka ngasih pencobaan demi pencobaan. Yesus tidak. Tuhan Bapa di surga juga tidak. Jadi kalau kita berdoa, kita minta supaya Dia memimpin kita supaya kita tidak jatuh, tidak masuk dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaannya datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi jelas doa ini bukan maksudnya Tuhan suka bawa kita masuk dalam pencobaan sehingga kita perlu mohon sama Dia supaya tidak dimasukkan dalam pencobaan. Bukan. Dalam Easy Read version dibilang, don't let us be tempted. Jangan biarkan kami dicobai. Oleh siapa? Ya oleh si pencoba, oleh iblis. The Passion Translation, rescue us every time we face tribulation. Selamatkan kami setiap kali kami berhadapan dengan pencobaan, kesulitan. Ya. King James Version, lead us not into temptation. Pimpin kami supaya kami tidak masuk ke dalam pencobaan. Jadi bukan Tuhan yang mau saudara masuk dalam pencobaan, bukan ya. Jadi jangan salah nada, jangan salah intonasi. Tetapi ayat 13, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum Roh Kudus turun, murid-murid semua tidak ada yang punya kuasa.
Sehingga kita butuh yang namanya pertolongan Tuhan supaya kita bisa menang lawan si jahat. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan, Tuhan bilang apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, seluruh Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau kita sudah menerima kuasa, sekarang kita tidak perlu lagi minta-minta, mohon-mohon untuk dilepaskan. Kita baca doa ini untuk mengingat bahwa kita sudah dilepaskan. Dan kita punya kuasa untuk melawan dia. Yakobus 4 ayat 7 bilang, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Dan ini serius, benar-benar. Bukan main-main. Bukan lip service Tuhan kasih. Bukan. Ya, jadi ketika kita doa, lepaskan kami dari jahat, kita bilang, terima kasih Tuhan. Saya sudah dilepaskan dan saya lebih dari pemenang. Efesus 6 ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ketika berhadapan dengan iblis, kita tidak lagi mohon-mohon, tapi sekarang kita melawan karena Roh Allah sekarang sudah tinggal di dalam diri kita. Ya, jadi ketika kita mengucapkan kalimat terakhir, kita menyadari bahwa sekarang kita sudah bebas dari yang jahat. Berarti kita sekarang sudah ada di dalam kerajaan terang. Sehingga kita berkata, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan Engkau tinggal di dalam diriku. Sehingga aku juga tinggal di dalam Engkau. Itu doa Bapa kami. Yang terakhir, yang paling penting. Apa yang paling penting ketika seseorang berdoa? Apa yang paling penting ketika seseorang berdoa? Apa yang saudara harapkan ketika saudara selesai berdoa? Makannya boleh apa saja. Minumnya selalu doanya boleh doa apa saja. Doa Bapa kami, doa iman, doa apa saja. Yang penting dijawab Tuhan. Ya, dikabulkan Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, itu yang saya mau sampaikan setelah doa Bapa kami. Setelah kita berdoa, apakah otomatis pasti doa kita dijawab? Habis kita berdoa, apakah doa kita otomatis pasti dijawab? Tidak. Mazmur 89 ayat 35. Aku tidak melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali lagi. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, peraturanku, ketetapanku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Tuhan itu selalu bersungguh-sungguh dalam setiap kata-katanya. Dia selalu serius. Dan setiap kata-katanya dimeteraikan oleh darahnya. Sehingga kita tidak perlu meragukan kebenarannya. Misalnya ayat yang tadi ya, Yakobus 4 ayat yang ke-7. Jadi tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dia sangat serius dengan ayat ini. Yang lain juga, saya jelasin hari ini ayat yang ini. Yakobus 4 ayat 7 ini serius. Jadi kalau saudara tunduk kepada Tuhan dan saudara berhadapan dengan iblis, iblis apa? Rajanya setan. Ya. Saudara usir, dia akan lari. Setuju? Siapa yang setuju? Tapi ayat ini
Kalau saudara setuju dan Tuhan setuju, ada implikasinya. Implikasinya apa? Implikasinya ngusir setan bukan lagi tugasnya Tuhan. Ya, sekarang tugas itu sudah dipercayakan kepada kita. Jadi bisa nggak saudara bilang, Tuhan tolong usir setan yang ada di rumahku Tuhan. Kata Tuhan, kamu yang usir. Ngerti? Jadi Tuhan itu punya aturan dan dia tidak pernah cabut. Saudara tidak bisa berdoa melanggar aturan itu. Jadi siapapun di antara saudara yang rumahnya ada setannya, kalau saudara lihat ada satu tempat ada setannya, angker, tugas saudara usir. Dan Tuhan pasti mengenapi janjinya. Jangan berdoa, Tuhan tolong kirimkan malaikatmu Tuhan. Supaya mengusir, tolong Roh Kudus turun. Tolong penuhi tempat ini Tuhan. Supaya setan keluar semua. Tidak bisa, kamu yang usir. Otoritas dan kuasa itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga kita tinggal mempergunakannya saja. Contoh lain, Amsal 18 ayat 20-21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada orang apa yang orang itu ucap dengan bibirnya, dengan mulutnya. Jadi, kalau saudara sakit dan saudara membutuhkan, memerlukan kesembuhan, tetapi kata-kata saudara selalu negatif, kata-kata saudara selalu setuju dengan hasil lab yang jelek, kata-kata saudara selalu setuju dengan kata-kata dokter yang bilang tidak ada lagi pengharapan, tinggal 2 bulan, suruh siap-siap. Kalau kata-kata saudara selalu setuju dengan apa yang saudara rasakan, jangan pernah berharap saudara akan menerima kesembuhan walaupun saudara sudah berdoa. Tuhan kalau ini kehendak-Mu tolong sembuhkan aku dalam nama Yesus, amin. Tidak mungkin saudara terima karena berlawanan dengan ketetapan yang sudah Tuhan bilang. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Saudara sebagai orang percaya, kata-kata saudara penting. Kata-kata saudara berkuasa. Kata-kata saudara menentukan hidup saudara. Jadi jangan heran, doa saudara bisa kehilangan kuasanya, urapannya. Kalau saudara salah mengucapkannya. Kalau saudara melanggar hukum rohani yang ditetapkan oleh Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan. Semuanya tuh jadi kata-kata yang sia-sia saja. Hukum yang sama di satu sisi menguntungkan, di sisi yang lain kalau saudara langgar bisa membunuh saudara. Contoh. PLN kan membangkitkan listrik, ya, lalu dikirim ke rumah-rumah. Ada kabel yang terbuka dan saudara pegang listrik itu. Apa yang terjadi? Kesetrum. PLN kirim listrik supaya apa? Supaya saudara bisa pakai. Bisa lihat TV, lampu bisa nyala, alat musik bisa, ya AC bisa nyala. Untuk kebaikan kita. Tapi kalau kita melanggar hukumnya, kita pegang kabel yang terbuka, bukan PLN marah. Bukan PLN menghukum kita karena pegang kabelnya. Tapi kita melanggar aturannya. Ada hukum yang mengatakan listrik nggak boleh dipegang. Tapi Pak ada orang lain tuh pegang nggak apa-apa. Ada nggak orang yang pegang listrik nggak apa-apa? Ada tukang listrik. Ya. Kenapa? Dia tahu aturannya, aturan mainnya dia tahu. Pegang satu asal pakai sepatu karet, pegang satu mau 20.000 volt juga nggak apa-apa.
Yang penting jangan injak tanah. Ada karetnya. Karetnya harus ya tegangannya 20 kV. Ini juga harus sepatunya harus karet yang tahan 20 kV. Saya tahu karena saya orang listrik. Ya, saya sekolah elektro. Jadi kita nggak boleh melanggar aturannya. Kalau kita langgar, kita bukan PLN marah sekali lagi, tapi kita yang langgar dan PLN tidak bisa menghalangi saudara pegang. Itu terserah saudara. Tapi akibat tanggung penumpang. Hukum gravitasi contohnya. Hukum gravitasi itu baik atau jelek? Kalau tidak ada hukum gravitasi, saudara tidak bisa duduk tenang di sini. Badan saudara harus diikat ke kursi supaya nggak terbang. Dan kursinya harus dibaut ke lantai. Saudara nggak bisa jalan gini, enak ini, nggak bisa. Saudara harus pegangan. Kalau nggak, saudara akan terbang-terbang. Hukum gravitasi itu baik. Tuhan buat hukum gravitasi supaya kita bisa hidup nyaman di muka bumi. Tapi kalau saudara mengabaikan hukum gravitasi, saudara lompat dari lantai 3 ruko ini ke bawah, jangan berharap karena saudara orang suci, anak Tuhan, hidup kudus, melayani, lalu saudara bisa tenang-tenang jalan, lompat tenang, jatuhnya pelan-pelan, kayak slow motion. Nggak ada, tetap saudara jatuh dan mati, apalagi kepalanya dulu. Pasti mati, bukan karena Tuhan marah, tapi karena saudara melanggar hukum gravitasi. Jadi demikian juga kita perlu mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu roh. Dia bergerak di alam roh dan dia mau kita dengan iman mengambil apa yang disediakan oleh Tuhan di alam roh. Saya nggak tahu saudara ngerti atau enggak, tapi mudah-mudahan banyak di antara saudara yang ngerti. Saya ini kalau saudara nonton MDC News ya, itu yang buat anak saya Sheryl di Jakarta. Kita syuting di sini. Di ruangan inilah kita syuting. Dan semua hasil syuting kita kirim. Lewat apa? Kita kirim bukan lewat pos. Kita tidak naik pesawat terbang ke sana bawa filenya. Tidak. Kita kirim lewat internet. Lewat Google Drive. Dan dia terima di sana. Pada saat yang hampir bersamaan, dia terima. Apakah dia bisa pakai filenya? Dia tidak bisa pakai filenya. Kalau belum dia convert dulu, dia perlu convert dulu. Dan untuk convert dibutuhkan yang namanya aplikasi. Program yang merubah apa yang saya kirim menjadi data yang bisa diolah, bisa diedit. Dan dia edit. Jadi satu MDC News nanti saudara akan lihat. Dan dikirim lagi kembali ke saya. Dan saya ketika terima tidak bisa langsung pakai. Saya harus ubah supaya cocok dengan laptop yang saya pakai. Karena dia kirim pakai MP4, saya hanya bisa pakai MP1. Jadi saya perlu konverter untuk mengubahnya. Dan kalau saya tidak ubah, walaupun saya sudah terima, saya tidak bisa pakai. Kemarin malam, jam berapa Jing? Jam 11:30 kira-kira. Kita berusaha telepon Sheryl. Kenapa? Dia bilang udah dikirim dari siang. Saya lihat yang dikirim sesuatu yang tidak bisa saya terima. Yang dia kirim saya terima, tetapi dalam bentuk yang saya tidak bisa olah. Saya ngomel-ngomel, tiba-tiba dia bilang udah, tahu-tahu muncul. Mungkin terlambat, entah delay, entah apa, baru muncul. Dan akhirnya baru saya ambil. Dan ambil pun harus saya convert ke MP1, baru saya bisa pakai. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu roh. Dia bekerja di alam roh. Semua yang ditulis di sini, itu ya dan amin. Markus 11 ayat 23 sampai 22 sampai 23. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Apa saja kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan terjadi. Jadi Tuhan itu tak bilang, semuanya itu sudah, bukan belum. Begitu kita membutuhkan, semuanya sudah ada di Google Drive. Bukan Google Drive, di alam roh. Sudah ada semuanya. Tapi kita perlu ambil dengan iman. Kita perlu convert yang ada di alam roh itu. Kita perlu ubah menjadi sesuatu yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan. Dan caranya hanya dengan iman. Hanya dengan iman kita bisa mengubah apa yang ada di alam roh menjadi apa yang ada di dunia nyata. Ya, jadi Tuhan sudah lakukan, Dia sudah tanggung sakit penyakit kita. Gimana kita terimanya di sini? Kita sudah terima, sudah ada di alam roh, di Google Drive. Saya bilang, sudah ada. Kita tinggal pakai konverternya namanya iman. Dan Markus tadi bilang, percayalah kepada Allah. Barang siapa berkata kepada gunung ini, penyakit ini, masalah ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi Alkitab bilang kalau kamu percaya apa yang kamu dengar, katakan kepada gunung ini, masalah ini, penyakit ini, bencana ini, semuanya katakan kepada dia, pergi, tercampaklah, dan itu akan terjadi. Tapi kebanyakan kita nggak gitu, kita nggak ikutin instruction manualnya. Kita kebanyakan orang akan datang sama Tuhan. Tuhan, ada gunung ini Tuhan, masalah, gunung sakit penyakit, gunung pencobaan Tuhan. Tolong Tuhan, supaya gunung ini pergi, lalukan daripadaku ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tidak pernah nyuruh kita ngomong sama Tuhan. Kalau kita punya masalah, kata Tuhan ngomong sama gunung, ngomong sama masalahmu, ngomong sama penyakitmu. Tercampaklah dan itu akan terjadi. Jadi kita perlu pergunakan otoritas yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk menyatakan kemuliaannya. Dan kalau kita lakukan semua ini, saya percaya doa-doa kita, doa Bapa kami, doa dengan iman, doa dengan ucapan syukur, doa penyembahan kita, semuanya akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat doa Bapa kami. Terima kasih buat pengajaran-pengajaran tentang doa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur punya Allah yang ajaib seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang baik karena Kau menyediakan segala sesuatunya buat kami. Tolong kami untuk mengerti bagaimana caranya Engkau bekerja. Dan tolong setiap kami untuk punya cukup iman. Supaya kami percaya, tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Percaya kepada Allah, percaya kepada firman Tuhan. Dan kami bisa mengubah apa yang ada di alam roh menjadi satu kenyataan, fakta dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.